Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yayan Wiandiana. Pada video Q&A lanjutan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab pada Temu Tani Online episode 18 yang bertemakan bicara potensi bawang merah di Brebes. Bila sahabat Mutiara masih memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekarang mari kita simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, yang pertama ada dari Kenju. Jadi beliau bertanya, varietas bawang merah yang cocok untuk dataran tinggi Kerinci. Jadi di sana itu 700 mdpl sampai 800 ya sekitar 700 mdpl lah. Terus ada yang dataran sedangnya 500 sampai 700 mdpl. Oke, untuk di daerah Kerinci itu kan cenderung memang dataran tinggi ya, Pak Kenju. Jadi biasanya yang umum ditanam di sana adalah bibit jenis lokal. Nah, 80% itu untuk di daerah Kerinci itu jenis bibit bawang merahnya adalah bibit lokal Thailand, 80%. Nah, sisanya itu 20% adalah jenis Cirebon dan jenis Singkai Gajah, seperti itu. Ya, selain itu ada juga sih yang tanam jenis bawang Bima. Cuma memang yang saya sebutkan tadi, jadi jawaban saudara Kenji ini, jadi 80% itu ya biasanya jenis Thailand lokal. Jadi jenis bibit lokal bawang merah jenis Thailand, seperti itu sahabat Mutiara. Oke, yang kedua dari Bapak Lewi Manguali. Pertanyaannya adalah, bisakah dosis pupuk Merauke untuk bawang merah dibuat dalam bentuk tabel? Nah, sebenarnya Bapak Lewi, untuk dalam bentuk tabel itu sebenarnya di website kami itu sudah tersedia ya. Jadi silahkan Bapak di download di website kami, itu ada sudah lengkap dari mulai fase umur vegetatif sampai generatif. Terus untuk pola penyemprotannya pun itu sudah lengkap. Jadi untuk bawang merah dataran tinggi ataupun dataran rendah di situ sudah jelas tersedia, dan Bapak silahkan download, nanti silahkan dibaca untuk dipelajari Bapak Lewi, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Bayen. Nah, ini Bapak Bayen ini bertanya, mau bertanya Pak, karena saya tinggal di Kalimantan, saya ingin bertanya, untuk penanaman bawang merah di tanah gambut seperti apa? Terus apakah ada cara pemupukannya? Seperti itu. Oke, Bapak Bayen, saya mungkin gini, saya jelaskan sedikit bahwa tanah gambut itu kan cenderung dia kandungan bahan organiknya itu tinggi. Jadi kandungan bahan organiknya tinggi. Jadi nanti dilihat dulu apakah gambutnya itu sudah lama terbentuk atau memang sudah baru gitu Pak. Karena gini, biasanya untuk penanaman di tanah gambut, yang pertama yang perlu Bapak perhatikan adalah Bapak diolah lahan itu ya, ketika kita pengolahan tanah itu usahakan jangan terlalu dalam. Karena tanah gambut itu bila dia misalkan kedalamannya sudah melebihi misalkan ya sekitar 15-30 cm, apalagi gambutnya itu tebal Pak, itu biasanya dia tanahnya itu relatif asam Pak, seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan. Bapak tahu sendiri kan, bawang merah itu ya ada parameter-parameter untuk syarat tumbuhnya. Salah satunya mungkin yaitu dari pH tanah pun Bapak harus perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, bila tanah gambut itu, dia itu tipe tanah gambut itu kan dia itu bila misalkan dia pernah kering Pak, kena kering itu dia biasanya ketika ada air tersiram air itu dia tidak bisa memegang
air terlalu lama Pak, seperti itu. Jadi Bapak di pola pemupukan ketika tanah itu memang gambutnya kering, itu kuncinya adalah Bapak di penyiraman. Jadi penyiraman itu harus relatif lebih konstan Pak, atau lebih sering Pak. Karena kalau misalkan Bapak sekarang mupuk tanpa ada air, jadi percuma saja Pak. Jadi pupuk tidak bisa diserap oleh tanaman seperti itu. Selanjutnya Pak, untuk tanah gambut itu biasanya itu kan secara umum itu tanah gambut itu terutama untuk unsur hara kation itu biasanya miskin unsur hara kation Pak. Misalkan dia kalium, kalsium Pak, magnesium dan lain-lain Pak. Itu yang bermuatan kation itu biasanya relatif lebih sedikit Pak. Nah, terus ada kandungan fosfat yang tersedia untuk tanaman pun relatif lebih rendah. Jadi biasanya di tanah gambut itu asupan unsur hara P yang tinggi itu memang harus Bapak perhatikan juga. Seperti itu Pak. Nah, selanjutnya yang tadi Pak, diolah lahan itu Bapak harus perhatikan. Jadi ketika Bapak mengolah untuk lahan gambut itu Pak, olah lahan terutama untuk tanahnya ya, ketika pengolahan usahakan itu lapisan olahnya itu sekitar 10-15 cm. Karena kalau tadi saya sebutkan di awal, ketika sekarang terlalu dalam itu nanti biasanya ada kandungan Fe-nya itu tinggi Pak. Jadi itu bisa meracuni tanaman. Terutama tanaman buah merah Pak ya di sini. Selanjutnya hindari penggunaan amonium yang terlalu tinggi. Karena ketika amonium terlalu tinggi itu kan dia bisa menekan unsur hara kalium Pak, terutama itu ya. Jadi Bapak itu perhatikan parameter itu. Nah, untuk pola pemupukannya seperti apa? Ya, parameter pemupukannya tidak berbeda jauh dengan yang biasa diaplikasikan atau digunakan di daerah datar rendah, misalkan di Brebes Pak. Cuma di sini mungkin Bapak nanti perhatikan itu adalah asupan P-nya itu harus lebih tinggi. Terus kalau misalkan gambutnya keadaannya memang misalkan kering, itu Bapak harus sering disiram supaya unsur haranya cepat terserap Pak. Nah, satu lagi mungkin kalau misalkan di pola pemupukan pun mungkin lebih bisa Bapak aplikasikan lebih di split lebih lama atau lebih banyak Pak. Biasa 3 kali itu bisa 4 kali Pak, seperti itu, supaya unsur hara cepat tersedia untuk tanaman bawang merah seperti itu ya Pak. Oke, seperti itu Pak Bayen. Selanjutnya ada dari Eza Raditya, mau nanya Pak, kalau pupuk Sprinter sendiri itu fungsi dan kegunaannya untuk apa? Jadi oke Pak, Pak Eza, jadi pupuk Sprinter itu kan dia NPK dengan komposisi N-nya 20%, fosfatnya 10%, kaliumnya 10%. Nah, dari komposisi tersebut mungkin sahabat mutiara sudah tahu bahwa ketika apabila kandungan N tinggi itu pasti posisinya dia untuk di awal atau di masa vegetatif. Jadi Bapak Pak Eja ini fungsi dari Sprinter itu adalah biasanya diaplikasikan atau digunakan untuk masa-masa vegetatif Pak. Jadi biar kegunaannya tuh ketika masa vegetatif kita aplikasikan NPK Mutiara Sprinter, ya tunas-tunasnya bisa lebih cepat berkembang atau lebih cepat tumbuh Pak. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan dari Mas Hendy Mai. Aplikasi MKP dan grower pada masa generatif disatukan atau tunggal? Grower dan MKP jadi diusahakan jangan disatukan Pak. Jadi grower itu kan dia pupuk untuk peruntukannya dia untuk kocor ataupun untuk ditabur Pak. Sedangkan MKP dia peruntukannya itu ada pupuk foliar atau untuk disemprot. Jadi untuk grower dan MKP ini jangan disatukan. Jadi kalau grower untuk kocoran, MKP ya nanti untuk di foliar Pak atau disemprot. Nah, biasanya MKP itu diaplikasikan ketika tanaman sudah memasuki masa berbunga Pak. Nah, Bapak baru semprot MKP. Sedangkan grower itu kita aplikasikan melalui tanah ataupun melalui akar Pak. Jadi Bapak bisa dikocor ataupun ditabur Pak, seperti itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ini dari siapa ini?
Axifix ini namanya, Axifix ya. Untuk pemupukan dengan cara kocor, berapa yang dibutuhkan air untuk luas sekitar 0,2 hektar. Oke. 0,2 hektar itu kalau di kita konversi dalam meter persegi itu kurang lebih adalah 2000 meter Pak Aksi ya, 2000 meter persegi itu ya. Kalau orang Jawa Barat itu 2000 meter itu perkiraan itu sekitar 140 bata, itu hitungan orang sini ya, orang di Jawa Barat tuh Pak. Nah gini Pak, sebenarnya simpel saja Pak. Untuk berapa kebutuhan untuk 0,2 hektar, yang pertama adalah Bapak Bapak tentukan dulu, misalkan dalam 0,2 hektar itu Bapak mau tanam berapa ribu pohon Pak. Nah, nanti tinggal konversi aja 3000 pohon misalkan kali rata-rata biasanya pengecoran dari brosur kami itu untuk pengecoran itu per tanaman itu sekitar 200 mili. Ya Bapak tinggal kali aja Pak, 200 mili kali berapa, 3000 seperti itu. Jadi berapa, kurang lebih ya sekitar 600 liter gitu Pak. Jadi simpel, Bapak ada berapa tanaman, nanti per tanamannya itu jatuhnya biasanya 200 mili, ya tinggal kali 200 kali 3000 pohon misalkan, jadi 600 ribu mili ya, atau 600 liter Pak. Nah 600 liter itu kalau misalkan pakai drum itu kan ada yang ukuran 100 liter sama yang 200 liter Pak. Jadi kalau yang 100 liter berarti 6 drum, sedangkan kalau yang 200 liter berarti ya cukup berapa ya, 600 berarti sekitar 3 drum ya, 3 druman Pak, 3 drum yang ukuran besar seperti itu. Simple Pak, gampang Pak, tinggal ya itu tadi kuncinya berapa pokok Bapak yang tanam di luas yang Bapak yang Bapak usahakan atau yang Bapak tanam Pak, seperti itu. Selanjutnya Imam Holi. Nah, ini Imam Kojali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah petani menggunakan dari biji? Oh, maksudnya gini, kalau petani menggunakan benih dari biji, kendala apa yang dialami oleh petani bawang merah di Brebes? Seperti itu. Terima kasih. Ini Mas Yusuf katanya, karena pas TTO-nya mungkin Mas Yusuf ya. Terus selanjutnya apa saja SOP untuk penanaman benih yang dari biji Pak? Seperti itu. Oke. Pertama gini Pak, kendala Pak, sebenarnya mau setiap tanaman yang kita budidayakan, terlepas itu tanaman bawang merah mau ditanam melalui umbi atau melalui biji Pak, itu memang ada kendala dan memang pun pasti ada kendala yang dihadapi. Tapi di balik kendala itu pasti juga ada kelebihan dari masing-masing bibit tersebut. Seperti itu Pak Imam Kojali. Oke, yang pertama saya akan sedikit ulas Pak. Untuk tanaman bawang merah dari biji, memang Bapak harus investasi waktu atau meluangkan waktu untuk menyemai Pak. Itu sekitar 30-40 hari di semaian. Nah setelah 34-40 hari di semaian, baru pindah tanam ke lahan Pak. Jadi itu Bapak harus investasi waktu sekitar 1 bulan ya, 1 bulan setengahan lah Pak, atau ya 1 bulan 10 harian untuk Bapak nyemai dulu. Baru Bapak pindah tanam benihnya ke lahan Pak. Yang kedua Pak, kalau pakai biji itu panen itu relatif lebih lama Pak Imam ya, lebih lama, kurang lebih ya sekitar 115 sampai 120 hari baru kita bisa panen. Nah sedangkan kalau di Brebes itu kan Bapak mungkin tahu sendiri, rata-rata panen bawang umbi itu kan sekitar 50 sampai 60 hari itu sudah bisa panen. Nah Bapak bayangkan, Bapak berarti ada loss waktu sekitar berapa? 2 bulan Pak kalau Bapak nanam dari biji seperti itu. Itu yang selanjutnya Pak. Ada lagi Pak, kalau misalkan posisi benih umbi lagi mahal, nah lagi mahal nih Pak ya, lagi mahal misalnya itu kan mungkin kos biaya itu tinggi untuk yang pakai umbi. Nah sedangkan pakai bawang biji itu relatif mungkin lebih murah Pak. Itu kelebihan Pak kalau Bapak pakai
biji Pak. Ini bukan kendala tapi kelebihannya, tapi ya kendalanya ya mungkin nanti di ketersediaan bibit yang harus selalu tersedia seperti itu Pak. Selanjutnya untuk SOP seperti apa? Ya sebenarnya untuk SOP itu sama saja Pak dengan Bapak perlakuan dengan umbi dari bawang ya dari umbi Pak. Yang membedakan itu hanya satu aja, itu lama di waktu, nambah waktu aja Pak. Jadi Bapak nanti panennya lebih lama Pak, karena Bapak invest di awal itu ya untuk menanamnya dulu kan semainya itu sekitar 60 hari seperti itu Pak. Itu Pak paling kendalanya yang untuk tanaman biji. Tapi ada kelebihannya juga Pak. Memang kalau pakai biji itu, kalau misalkan Bapak ada tanam pakai umbi yang bibit dari biji, itu memang potensi genetik mungkin nanti bisa kita up gitu Pak. Jadi biasanya 15-20 ton itu ada potensi bisa keluar kalau proses budidayanya benar gitu Pak, seperti itu. Ya mungkin kalau selama ini kan pakai umbi yang bibit umbi itu ya paling banter kan sekitar berapa ya 10-15 ton itu Pak. Jadi memang dari umbi itu kita bisa up untuk panennya atau hasil produksinya Pak, seperti itu. Nah itu mungkin Pak Imam ya, Pak Imam Ghazali. Jadi memang bibit dari biji itu kita invest di waktu saja Pak sebenarnya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ismilar Ahmad. Nah, Ismilazar Ahmad Pak. Berapa kebutuhan subur kali butir dan ini maksudnya karate boroni per hektar? Nah, oke Pak Ismilazar, untuk subur kali dan KPB per hektar itu kebutuhannya masing-masing sekitar 200 kilo Pak. Jadi subur kalinya 200 kilo dan karate plus boroninya sekitar 200 kilo. Nah sebenarnya ini Pak Bapak kalau misalkan pengen lebih jelas, lebih detail untuk program pemupukan sama dosis-dosis yang dipakainya Pak, berapa jumlahnya, Bapak tinggal di download aja Pak brosur kami ada di web NPK ya di npkmutiara.com Pak. Di sana ada brosur lengkap Pak ya, termasuk ini Pak kebutuhan dosis berapa sih untuk pupuk yang kita aplikasikan untuk tanaman bawang merah Pak, seperti itu. Oke, itu Pak Ismilazar Ahmad. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang pada Temu Tani Online episode 18 belum sempat terjawab sahabat mutiara. Jangan lupa ikuti kami di media sosial. Bagi yang nonton YouTube, jangan lupa di like dan subscribe channel NPK Mutiara TV dan pentung tanda loncengnya. Terus like FB Maroke Tetap Jaya, follow Instagram Maroke Tetap Jaya, dan bagi yang punya Telegram bisa gabung di komunitas NPK Mutiara dan hidroponik Mutiara. Jadi di sana nanti sahabat Mutiara bisa diskusi. Bila misalkan di pertanyaan-pertanyaan atau jawaban yang belum bisa dijawab atau belum jelas, kita bisa diskusi di Telegram sahabat Mutiara. Terus satu lagi, kunjungi website npkmutiara.com. Stay healthy, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Salam Mutiara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.